Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, yaitu iman kita terpelihara oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, manusia bisa merasakan apa yang namanya kejenuhan atau kebosanan. Mulai dari hal yang kecil, makanan, ya kemudian kegiatan, pekerjaan, aktivitas. Bahkan manusia juga bisa bosan dengan keadaan. Apalagi ditambah dengan kehidupan. Sehingga manusia bisa berkata bosan hidup tapi tidak mau mati. Ini yang menjadi hal yang sangat lucu dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kita harus memiliki pengharapan. Jika kita memiliki pengharapan berarti kita memiliki satu pandangan, cara berpikir yang berbeda. Ketika orang-orang percaya menyadari bahwa di dunia ini sementara, kita hanya orang bilang mampir ngombe. Ya ketika capek ya minum sebentar kemudian berjalan lagi. Dan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Oleh sebab itu mari kita gunakan hidup yang sebentar ini dengan maksimal. Karena kita memiliki tujuan dan pengharapan, yaitu berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Sehingga ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta, hidup ini kita akan memiliki suasana dan hati yang berbeda tentunya. Dan ini menjadi pengharapan kita semua Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sendiri sudah memberikan bukti bahwa Dia yang pernah hadir di dunia ini. Dia sebagai pemilik surga. Kenapa saya katakan dengan yakin Dia pemilik surga? Karena Dia memang mengasihi manusia di muka bumi ini. Sehingga Dia rela turun tahta, orang bilang. Masuk ke dalam dunia ini dan Dia menjadi sama seperti kita dan Dia menunjukkan kasih-Nya untuk memberikan penebusan, yaitu segala dosa-dosa manusia. Ini tidak bisa diperdebatkan lagi karena bagi mereka yang percaya mereka akan beroleh apa yang Yesus janjikan. Tapi bagi mereka yang belum percaya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Yesus ada kehidupan dan di dalam Yesus ada kebenaran. Sebab Yesus berkata, akulah jalan menuju ke sana, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semakin yakin karena kita memiliki pengharapan. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, ya kejenuhan, kebosanan dalam hidup ini boleh menimpa hidup kita. Asalkan kita tidak pernah jenuh untuk meraih, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena kita tahu sebagai manusia kita dituntut banyak hal. Kita menghadapi segala masalah-masalah yang di luar pikiran kita. Bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan pun itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita menghadapi hal ini? Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin sedikit berbagi. Ya, ada satu berita yang cukup menarik yang mungkin sangat kecil dan sangat sederhana. Namun ini berpengaruh sangat besar. Salah satu contoh saja, Saudaraku, saya membaca salah satu berita dari CNBC, ya, judulnya tanda kiamat makin banyak akibat sikat gigi. Kok bisa? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca judulnya saja aneh. Sikat gigi itu menunjukkan tanda kiamat. Ya, saya membaca dalam kisah ini, ya di situ dituliskan, ya tanda kiamat yang menunjuk pada kehancuran hidup manusia memang semakin nyata. Dan kita rasakan, ya baik orang yang membuang sampah sembarangan, perilaku hidup, gaya hidup yang tidak baik atau yang salah. Ya sebut salah satunya perubahan iklim. Ya menurut PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Dan kita hari-hari ini merasakan ya kadang hujan, kadang panas, tidak menentu Bapak Ibu Saudara. Itu juga mempengaruhi pola hidup manusia. Sebenarnya yang mengubah keadaan atau membuat cuaca iklim berubah itu manusia atau iklimnya Bapak Ibu Saudaraku. Ini kita kadang perlu merenungkan. Jika dunia ini diberikan kepada manusia untuk bisa mengelola, berarti manusia diberi satu otoritas oleh Tuhan ketika dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengelola. Namun keadaan berubah. Manusia mulai hidup dalam segala pelanggaran dan kesalahan sehingga banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang mengakibatkan segala sesuatunya menjadi merosot.
Ya, seperti tubuh kita. Manusia tubuh ini semakin merosot, tapi ada satu hal yang Tuhan katakan, manusia batin kita, roh. Ya, manusia batin kita, ya itu dibaharui dari hari ke hari. Jangan lupa hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan rindu sesuatu yang terbaik yang akan kembali kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Ya, spirit kita, roh kita. Oleh sebab itu, hari ini saya akan lanjutkan ya kisah yang sederhana ini. Sikat gigi ini mempengaruhi akhir zaman atau tanda kiamat. Perubahan ini sebetulnya bersifat alami sekali lagi. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah memicu perubahan iklim global. Seperti pembakaran bahan bakar fosil, efek gas rumah kaca, sampai yang paling tidak diduga yakni penggunaan sikat gigi. Ya, dalam menjalani aktivitas, kebersihan menjadi hal yang diutamakan manusia, termasuk juga kebersihan gigi. Maka dibutuhkanlah alat seperti sikat gigi atau mouthwash dan benang gigi. Pada titik inilah sikat gigi mendorong perubahan iklim. Setidaknya sejak sikat gigi modern ditemukan pada tahun 1900-an. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku melihat pada sejarahnya, sikat gigi awalnya menggunakan bahan alami seperti bambu atau kulit kayu. Salah satu yang mungkin kita kenal adalah siwak. Lalu seiring berjalannya waktu mulai ada variasi seperti menggunakan tulang hewan sebagai gagang dan kulit hewan sebagai sikat. Namun sejak tahun 1900-an semua itu berubah setelah sikat gigi mengandung bahan yang sangat tidak ramah lingkungan. Gagangnya dari plastik dan bulu sikatnya dari nilon. Menurut Greenpeace, kedua bahan tersebut masuk dalam benda yang tidak dapat diperbaharui dan sangat sulit untuk terurai dalam waktu singkat, sehingga berbahaya bagi manusia. Bahkan menurut National Geographic, permasalahan ini yang membuat sikat gigi menjadi bagian dari krisis. Ya, krisis. Kenapa? Perlu diketahui bahwa sikat gigi adalah benda yang tidak awet. American Dental Association menganjurkan sikat gigi diganti setiap 3-4 bulan sekali. Artinya setiap tahun seorang membuang sikat gigi lama dan menggantikannya dengan yang baru selama 3-4 kali. Jika penduduk Indonesia ada 273 juta dan diasumsikan rutin mengganti sikat gigi, maka ada lebih dari 1 miliar sampah sikat gigi dalam setahun. Belum lagi jika menghitung berdasarkan jumlah seluruh orang di dunia sebanyak 8 miliar orang. Maka ada 24 miliar limbah sikat gigi dalam setahun. Lebih dari itu, apabila asumsi pergantian itu rutin terjadi, maka setiap manusia sampai usia 75 tahun akan menggunakan 280-300 sikat gigi. Itu baru seorang. Dan belum dikalikan dengan jumlah manusia di bumi, tentu hasilnya akan sangat fantastis. Bapak Saudaraku, dari berita ini kita bisa melihat dari hal yang sangat kecil, sikat gigi, ya pasti ada hubungannya dengan odol. Kadang orang mencet odol saja salah, kelebihan itu bisa jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, perkara yang kecil bisa jadi besar. Oleh sebab itu, masalah-masalah dalam hidup ini, jika kita mau cermati, keadaan zaman ini memang semakin tidak pasti dan keadaan akan semakin merosot. Belum ditambah dengan sekali lagi pola hidup yang salah, membuang sampah sembarangan. Kemudian menebang pohon yang dari beberapa puluh tahun sudah diwanti-wanti. Jangan sembarangan menebang pohon. Kemudian ada penggalangan penanaman pohon supaya bumi ini tetap hijau, bumi ini tetap segar dan sehat dan lain sebagainya. Betapa detailnya hidup ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan jika kita cermati firman Tuhan, rambut di kepala kita pun jatuh, Tuhan tahu. Jadi dalam hal ini firman Tuhan betul-betul memberikan pengajaran kepada kita. Betapa Tuhan sangat memperhatikan segala sesuatu yang sangat kecil. Bahkan kehidupan kita. Jika satu orang Tuhan perhatikan, dalam dunia ini sudah berapa orang? Berapa miliar manusia? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus tentunya. Karena kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang
surat Petrus. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini kita bisa melihat konsep penderitaan yang Petrus sampaikan kepada jemaat-jemaat mula-mula. Dan ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, Petrus memberikan sekali lagi wejangan kepada jemaat Tuhan. Dan kita tahu bahwa Petrus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi gembala yang pertama, karena Yesus memilih Petrus untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang mula-mula. Ya, dan ini menjadi kekuatan dasar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang disampaikan oleh Petrus ini adalah satu dasar pemahaman yang memang kita harus renungkan. Kita harus pahami bahwa dunia ini akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selamanya. Apa yang diucapkan, disampaikan oleh Yesus akan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak-Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi ini Petrus memiliki satu konsep bahwa selama tinggal di bumi ini, bahwa penderitaan itu akan dialami oleh semua manusia. Karena akibat dosa tentunya, Bapak Saudaraku. Belum tadi hal-hal yang saya sampaikan di depan. Ya, akhir zaman, keadaan zaman ini semakin merosot. Dunia ini akan layu, orang bilang. Dunia ini akan berlalu dan lenyap. Tapi mereka yang hidup dalam firman Tuhan, mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa. Matius 6 ayat 15-17 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa ketika Yesus berkata kepada Simon, ya kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini menunjukkan kuasa otoritas Yesus, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang, Petrus, ya, diartikan batu karang, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan kalimat ini Bapak Saudaraku, alam maut tidak akan menguasainya. Sesuatu yang akan terjadi menimpa bumi ini, ya, segala hal akan lenyap, itu tidak akan menimpa orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus berkata dengan jelas sekali, ya, di atas batu karang ini, di atas batu karang ini, ya, di atas batu karang ini, alam maut tidak akan menguasainya. Kematian tidak akan menguasai kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin Bapak Saudaraku. Dari dasar hal ini, Petrus berani menyampaikan, ya, penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, ya, belum masalah yang kecil-kecil Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan, bahwa Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita. Ya, bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Ini firman Tuhan Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita harus berbahagia jika kita pun mengalami apa yang namanya ujian, apa yang mengalami cobaan, godaan, tantangan, masalah sebesar apapun. Ya,
Memang secara manusia kita tidak ingin ditimpa oleh musibah, bencana, ya, masalah-masalah yang berat. Mungkin kita belum seperti Ayub, ya, tapi kita harus yakin, kita harus tetap memiliki semangat dan gairah perjuangan hidup untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Saudara. Oleh sebab itu, konsep penderitaan Petrus yang kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 tadi sampai dengan yang ke-16 memberikan kita pengertian. Ya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Mungkin kita di hari-hari akhir banyak orang yang tidak suka akan kebenaran, tidak mau mengenal Kristus atau tidak percaya kepada Yesus, sehingga kita sebagai pengikut Kristus ya dibenci atau bahkan dinista. Bahkan sudah dari zaman dulu dianiaya, bahkan dibunuh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan hal yang menakutkan lagi. Dan kita harus semakin memahami hal ini. Ya, kemudian sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu jika kita mengalami tekanan dalam hidup ini. Sebab roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita harus percaya hal ini Bapak Saudara, bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memampukan kita. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Mari kita bergairah dalam hal ini. Penderitaan yang kita alami belum seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berlomba dalam hal ini Bapak Saudara. Jika kita menyadari bahwa dunia ini akan layu, dunia ini akan lenyap, ya memang kita hari-hari masih harus bekerja, harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Tetapi kita jangan lupa, Yesus melalui Petrus, dia memberikan pesan dan wejangan, tetap bergairah. Hidup di dalam kebenaran. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah zaman yang bisa berubah, manusia-manusia yang bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Mari kita akan lanjutkan. Kapan penghakiman dimulai? Di dalam ayat 17, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat tadi, kita akan lanjutkan. Kapan penghakiman dimulai? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini memberikan pengertian kepada kita, jika kita yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, ya dengan iman kepada Yesus, ya dikatakan ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan baik-baik ayat ini. Ya, jika kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan, hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa di luar Kristus? Ya, kita tidak bisa memikirkan mereka yang di luar. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan hidup kita. Kita memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Soal keselamatan, memang keselamatan itu masalah pribadi, keputusan pribadi kita, masing-masing manusia kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan memberikan pengertian. Jika orang benar, kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi mereka di luar Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Petrus. Ya, untuk kita menjadi orang-orang yang terus berjuang untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, tidak akan pernah sia-sia ketika kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tidak akan pernah sia-sia ketika kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti yang firman Tuhan perintahkan. Tidak akan ada yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Kita harus maju di dalam Tuhan. Ya, jika kita harus mau mengampuni, mari kita belajar mengampuni dengan tulus hati. Jika kita harus memberi, mari kita berikan yang terbaik. Jika kita harus mengasihi, kita harus belajar mengasihi dengan segenap hati. Baik kepada Tuhan maupun sesama. Baik kepada suami ataupun istri, kepada anak siapapun. Mari kita belajar untuk lebih lagi. Karena hari-hari akan cepat berlalu.
keadaan akan cepat berubah. Zaman akan berganti, Bapak Ibu Saudara. Dari generasi ke generasi. Kita tidak tahu sudah menjadi generasi keberapa dari zaman Adam, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita harus yakin bahwa firman Tuhan kekal selamanya. Dan kita rindu tinggal dalam firman Tuhan. Ya, ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Luar biasa. Penghakiman maksudnya yang disampaikan oleh Petrus dimulai yaitu dari rumah Allah, yaitu kita. Tubuh Kristus mempelai kekasih Allah. Itu betul-betul didandani, disiapkan. Ya, kalau orang pengantin saja didandani begitu rupa biar kelihatan cantik dan menarik dengan pakaian yang indah. Demikian juga jemaat Tuhan, tubuh Kristus mempelai kekasih Allah, didandani sedemikian rupa dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ini, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita semakin pahami. Karena Petrus menekankan hal ini supaya kita sebagai jemaat Tuhan sadar betul. Di dunia ini memang tidak akan membawa kebahagiaan yang kekal. Di dunia ini pasti banyak hal yang mengecewakan. Tidak hanya itu, di dunia ini kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengajar melalui Petrus supaya penderitaan yang kita alami itu justru membuat iman kita semakin dimurnikan. Penderitaan yang kita alami justru membuat iman kita semakin kuat. Justru membuat iman kita semakin seperti emas, semakin berkilau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah menurut ukuran manusia, akal kita, tubuh kita yang lemah. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita dimampukan. Oleh karena kuasa kasih karunia Tuhan, kita dimampukan. Amin. Sehingga hidup ini adalah anugerah. Kita bisa ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, dimulai dari sikat gigi, ya zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Dimulai dari hal yang kecil, segala sesuatu bisa berubah. Mari, tidak ada kata terlambat untuk kita merubah hidup kita. Tidak ada kata terlambat di dalam firman Tuhan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, ingat waktu orang yang disalib di sebelah. Ya, memang dia orang yang berdosa, orang yang bersalah, tapi sikap hatinya benar. Dan dia percaya kepada Yesus, dan Yesus langsung membawa ke dalam Firdaus. Bapak saudaraku, setiap kesempatan demi kesempatan yang kita terima dari Tuhan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena hidup ini hanya sekali, dan sekali itu adalah kesempatan. Mari selagi ada kesempatan, mari kita tetap berjuang dan percaya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita akan membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini menjadi ayat penghibur bagi kita semua. Dan tentunya ini menjadi akhir dari renungan hari ini. Ya, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita jangan takut ketika kita dipanggil Tuhan atau kita mati. Justru kita harus lebih paham, ya, bahwa setelah kematian ada kehidupan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya dengan Tuhan, Bapak Saudara. Ini yang menjadi pengharapan kita, tujuan hidup kita, Bapak Saudaraku. Ya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari hiburkan saudara-saudara kita dengan perkataan firman Tuhan ini, karena mereka akan melihat Tuhan. Ingat, hidup itu sangat berarti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Baik selama kita tinggal di bumi, ketika kita mengalami pribadi dengan Tuhan, itu akan menguatkan kita.
Ya, jangan bosan, ya jangan ragu, jangan khawatir. Ya, karena firman Tuhan selalu ingatkan jangan ragu, jangan khawatir. Tapi kita terus maju bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku, karena Dia memberikan teladan. Tidak hanya bukti, tapi Dia juga menyatakan melalui Yesus Kristus. Dan bersyukur kita sebagai pengikut Kristus, kita akan memperoleh apa yang dialami oleh Yesus Kristus tentunya. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami tetap setia dalam segala hal. Karena kami tahu perubahan zaman cepat sekali. Dimulai dari hal yang kecil Tuhan, itu bisa berpengaruh sangat besar. Demikian juga kami rindu hidup kami. Walaupun kecil perubahan yang kami lakukan, tapi kami tahu kami memiliki tujuan, yaitu hidup dalam kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran zaman ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menyanggupkan kami. Berjalan bersama Engkau, inilah menjadi kerinduan kami. Tolong kami Bapa. Kuduskan kami. Kuduskan umat-Mu. Kuduskan gereja Tuhan. Mempelai Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami semua. Ampuni segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, berkati kami. Usaha kami, pekerjaan, pelayanan kami, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Peliharalah bangsa kami dengan anugerah-Mu. Dijauhkan dari segala kuasa, gelap, niat jahat, orang-orang fasik. Kami patahkan segala tipu daya iblis. Kami serahkan bangsa ini, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri. Berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Seluruh aparat dari pusat sampai daerah, Engkau Tuhan pegang mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan, tunduk otoritas Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, ampunilah bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.